Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Sarmin dimanapun berada, Sarmin doakan kita tetap selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk ke taufik, Sarmin mohon kepada sahabat Sarmin sekalian, bantu dukung channel kami ini yaitu dengan cara subscribe, like, comment, and share. Semoga channel kami ini berkembang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taufik kami kali ini yaitu sebab-sebab kemasukan jin. Ibnu Taimiyah berkata gangguan jin kepada manusia terjadi kadang-kadang karena syahwat, hawa nafsu, dan mabuk cinta. Menurut beliau, sebab-sebab gangguan jin adalah: yang pertama, jin lelaki jatuh cinta kepada seorang wanita atau jin perempuan jatuh cinta kepada seorang lelaki. Yang kedua, kezaliman manusia terhadap jin dengan menumpahkan air panas kepadanya atau menimpanya dari tempat yang tinggi dan lain sebagainya. Yang ketiga, kezaliman jin terhadap manusia seperti mengganggunya tanpa sebab. Dalam hal ini, jin tidak bisa mengganggu manusia kecuali dalam salah satu dari 4 keadaan berikut ini. Yang pertama, marah sekali. Yang kedua, takut sekali. Yang ketiga, senantiasa bernafsu syahwat. Yang keempat, lalai sekali. Bagaimana jin masuk ke dalam jasad manusia di mana dia berada? Jin berwujud udara sedangkan manusia memiliki pori-pori. Karena itu jin bisa masuk dari bagian mana saja dalam jasad manusia. Dalil bahwa jin berwujud udara adalah, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran surah Ar-Rahman ayat 15. Ibnu Abbas berkata, yakni dari ujung gejolak api. Sedangkan ujung gejolak api ialah udara panas yang keluar dari api. Ketika jin masuk ke dalam jasad manusia, dia langsung menuju otak dan melalui otak dia bisa mempengaruhi bagian mana saja di antara anggota tubuh manusia dari sentralnya di otak. Kajian-kajian kedokteran telah membuktikan bahwa para penderita kesurupan memiliki gelombang yang sangat halus dan aneh yang bersemayam di otak. Banyak jin yang memberitahukan kepada Syekh Wahid Abu Salam Bali bahwa mereka menetap di otak. Salah seorang jin pernah berkata, saya bisa mempengaruhi bagian mana saja dari anggota badan manusia. Saya katakan kepadanya, peganglah lengan ini, lalu dia meluruskan lengannya. Kemudian lengan itu dipegangi oleh 3 pemuda kuat untuk dibengkokkan, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Lalu kukatakan kepadanya, lepaskanlah, maka dia pun melepaskannya seperti semula. Gejala-gejala gangguan jin kepada manusia. Penyakit gangguan jin pada manusia seperti halnya penyakit-penyakit lainnya yang memiliki sejumlah gejala khusus. Tetapi perlu digarisbawahi, terkadang gejala begitu samar antara gangguan jin dan sebahagian penyakit anggota tubuh biasa. Seorang wanita sakit pernah datang kepada Syekh Wahid Abu Salam Bali. Lalu dia berkata, apa penyakitmu? Wanita itu menjawab, kakiku sakit. Syekh mengira penyakit rematik,
tetapi Syekh katakan, bagaimana kalau kita cek dengan membaca Al-Quran. Dan ternyata ada jin yang menempel di kakinya, lalu jin itu berbicara memberitahukan bahwa dia memegangi kedua kaki wanita tersebut. Kemudian Syekh Wahid Abu Salam Bali perintahkan agar keluar demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jin itu pun keluar sehingga wanita tersebut berdiri tanpa merasakan sakit yang dirasakan sebelumnya. Segala kekuatan dan karunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Mengetahui gejala merupakan hal yang penting bagi seorang pengobat. Gejala-gejala ini terbagi kepada dua bagian. Gejala pada waktu tidur dan gejala pada waktu jaga. Nah, ini diuntukkan kepada tukang ruqyah. Gejala-gejala ini ada dua, yaitu gejala di pada waktu tidur dan gejala di waktu bangun. Ya, gejala di waktu tidur, yang pertama susah tidur malam, yaitu tidak bisa tidur kecuali setelah lama bersusah payah. Yang kedua cemas, yakni sering terbangun pada waktu malam. Yang ketiga bunyi gigi geraham beradu pada saat tidur. Yang keempat tertawa, menangis atau berteriak pada saat tidur. Yang kelima merintih pada saat tidur. Yang keenam berdiri dan berjalan dalam keadaan tidur dan tanpa kesadaran. Yang ketujuh kabus atau mimpi buruk, yaitu mimpi melihat sesuatu yang mengancamnya lalu ingin berteriak meminta pertolongan tetapi tidak bisa. Yang kedelapan mimpi menyeramkan. Yang kesembilan mimpi melihat berbagai binatang seperti kucing, anjing, unta, ular, singa, serigala, dan tikus. Yang kesepuluh mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi. Yang kesebelas mimpi berada di kuburan, tempat sampah, atau jalan yang mengerikan. Yang ke-12 mimpi melihat orang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, atau hitam sekali. Yang ke-13 mimpi melihat hantu. Itulah dia gejala-gejala di pada waktu tidur. Yang kedua yaitu gejala pada waktu bangun. Yang pertama selalu pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit pada kedua mata, kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan, atau lambung. Yang kedua selalu berpaling, yakni berpaling dari zikrullah, salat, dan ketaatan-ketaatan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, linglung pikiran. Yang keempat, sering lesu dan malas. Yang kelima, kesurupan atau disebut sumbatan syaraf. Yang keenam, rasa sakit pada salah satu anggota badan dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Yang keempat, macam-macam gangguan jin. Gangguan total, yaitu jin mengganggu seluruh jasad seperti orang yang mengalami berbagai sumbatan syaraf. Yang kedua, gangguan sektoral, yaitu jin memegang atau mengganggu salah satu anggota badan seperti lengan, kaki, atau lidah. Yang ketiga, gangguan berkepanjangan, yaitu jin yang terus berada di jasadnya dalam waktu yang lama. Yang keempat, gangguan sejenak, yaitu tidak lebih dari beberapa detik seperti mimpi buruk. Yang kelima,
sifat-sifat seorang pengobat. Tidak setiap orang bisa mengobati orang kemasukan jin. Karena itu seorang peruqyah atau tukang obat harus memiliki sejumlah sifat berikut ini. Yang pertama, merealisasikan tauhid yang murni dalam ucapan dan perbuatannya. Yang kedua, yakin kalamullah, firman Allah punya pengaruh pada jin dan syaitan. Yang ketiga, mengetahui ihwal jin dan syaitan. Yang keempat, mengetahui pintu-pintu masuk syaitan ke dalam diri manusia. Perhatikan ketika Ibnu Taimiyah mendengar jin berkata kepadanya, "Aku akan keluar demi kehormatanmu." Beliau menjawab, "Tidak, tetapi demi taat kepada Allah dan Rasulnya." Seandainya Ibnu Taimiyah tidak mengetahui pintu-pintu masuk syaitan kepada manusia, niscaya beliau tidak mengatakan hal tersebut. Yang kelima, seorang peruqyah dianjurkan sudah menikah. Yang keenam, menjauhi hal-hal yang diharamkan, karena dengan hal-hal yang haram tersebut syaitan akan menyerang manusia. Yang ketujuh, mendukung dan melaksanakan berbagai ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, karena berbagai ketaatan tersebut dapat mengalahkan syaitan. Yang kedelapan, senantiasa mengingat Allah yang Maha Agung, zikrullah yang merupakan benteng sangat kokoh untuk menghadapi syaitan yang terkutuk. Hal ini tidak akan terwujudkan kecuali dengan mengetahui berbagai zikir dan doa harian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengaplikasikannya seperti doa waktu masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, waktu mendengar kokok ayam, suara keledai, waktu melihat bulan purnama, waktu menaiki kendaraan, dan lain sebagainya. Secara umum, semakin dekat seorang kepada Allah, maka akan semakin jauh dari syaitan. Bahkan akan semakin kuat menghadapinya. Ketahuilah, jika kita mampu menghadapi atau mengendalikan diri dan syaitan kita, maka kita akan lebih mampu menghadapi yang lainnya. Tetapi jika kita tidak mampu menghadapi atau mengendalikan diri dan syaitan kita, maka tidak akan mampu menghadapi yang lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.